Selamat datang di Salon Nora. Hari ini saya ada tamu istimewa, Licilia. Dan hari ini saya akan membaca tarot Licilia untuk past life-nya. Jadi sangat exciting siapa Licilia ini, karena saya udah kenal Licilia sangat begitu lama sekali, dan saya sudah baca tarotnya sebelumnya. Dan saya ingin melihat Licilia, siapa dirinya, dan astrologinya sudah saya baca, berarti saya sudah banyak tahu. Tapi sekarang ini saya ingin melihat masa lalu Licilia ini, karena dari tarot past life ini kita bisa melihat siapa-siapa diri kita, di mana kita berada, dan kalau banyak positifnya itu bisa dikembangkan lagi, dan bila ada negatifnya bisa diterapi dengan menggunakan berbagai macam teknik seperti hipnosis, NLP, EFT, dan bisa juga dengan menggunakan sound healing. Jadi forgiveness terapi ini berdamai dengan luka batin, yang mana luka batin ini sebenarnya bisa akar masalahnya itu timbul dari zaman kita kanak-kanak atau bertahun-tahun sebelumnya, karena alam bawah sadar kita ini mengingat memori sampai zaman batu. Jadi dengan mengetahui akar masalah atau apa yang telah kita lakukan sebelumnya, sehingga membuat kita bisa spesifik yang mana kita mau diterapi, sehingga kita mudah untuk mencapai impian kita, karena kita semuanya mempunyai salah satu blok-blok, apa itu blok finansial atau blok kesehatan atau blok dalam hubungan. Inilah hasil dari tarot kartu Licilia. Yang di atas adalah semuanya positif-positif, yang memberikan dia karma positif dalam kehidupan sekarang ini. Dan dia yang keluar sebanyak 20 lembar, yang mana saya minta yang penting-penting yang harus Licilia ketahui. Jadi yang di atas ini adalah yang positif, dan di bawah ini yang kurang positif. Jadi yang di bawah ini bisa dibuat suatu pemaafan jarak jauh atau meditasi untuk memaafkan kejadian ini, untuk alam bawah sadar kita melupakan atau mengirimkan kepada seseorang yang pernah melukai kita atau kita melukai orang, sehingga energinya terputus, supaya kehidupan kita sekarang ini semakin mantap, semakin sukses, semakin membaik, dan mudah untuk mencapai impian. Nah, dari yang positif ini dapat kita lihat kenapa Licilia datang ke Denmark ini, karena sebelumnya dia sudah memang tinggal di Denmark. Dan kenapa dia suka entertainment orang, karena dia sudah memang kerjanya entertainment sebelumnya. Dan si Licilia ini sebenarnya orangnya pintar, karena dia ini dulunya seorang malaikat yang soulnya itu memilih untuk kembali ke dunia ini untuk mission, suatu tujuan, niat. Mungkin niatnya itu untuk membantu orang atau membalas budi, atau kalau yang dulunya tidak tercapai, maka di kehidupan ini tercapai. Dan dia itu juga sebenarnya kalau saya lihat kartu tarotnya, ini bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan kemampuannya dia itu, karena saya sudah melihat astrologinya dia juga, yang mana dia itu sebenarnya punya kemampuan untuk clairvoyant seperti paranormal. Dan dilihat dari kartu tarotnya ini juga bisa dilihat kalau dia memang sebenarnya sudah angel, dan dia sudah hidup di planet yang di other dimension. Dan dia itu dari sini bisa terjawab kenapa salah satu orang yang saya kenal, teman baik saya yang paling banyak traveling di dunia, Licilia ini. Tapi sebenarnya dilihat dari sini keluar yang nomor 72 ini adalah berarti Licilia ini sebelum kehidupannya memang dia sudah banyak traveling. Makanya energinya juga masih tetap juga membawa dia suka traveling sekarang ini. Nah, jadi kehebatan Licilia ini sebenarnya dari astrologinya saya bisa lihat, karena Licilia ini memberikan saya tepat jam dan menitnya, sehingga saya bisa melihat Licilia ini mempunyai kekuatan bisa seperti paranormal, cuman karena tidak diasah, tidak dipakai, tidak dimeditasikan, dan tidak. Kartu ini bisa juga dalam berapa 3 kartu itu dalam satu kehidupan.
Jadi di sini yang di atas ini saya bisa perlihatkan kartu tarotnya di Silia ini yang positif, yang mana dia juga pernah menjadi petani dan dia pernah tinggal di Eropa, pernah tinggal di Asia, dan dia ini sebenarnya banyak punya wisdom, makanya dia juga pernah kuliah, pernah merasa kepintarannya itu terpendam yang sebenarnya datang dari masa lalunya, karena dia itu adalah seorang angel dan tukang seperti agak dukun dan tukang pembaca, makanya dia sebenarnya orangnya pintar, banyak pengalaman, dan sebelumnya juga dia itu adalah priest atau seperti orang yang memberikan banyak ilmu tempat orang-orang bertanya. Dan dilihat di sini keluar kartunya sebagai seorang kerajaan, yang mana ketika saya tanya dengan pendul saya itu dia adalah seorang raja. Dengan mengetahui seperti ini kita jadinya semakin pede. Oh, rupanya saya itu punya keahlian, pernah menjadi raja, menjadi guru, master, menjadi orang pintar, menjadi kutu buku, menjadi tukang penyembuh, dulunya menjadi malaikat, tukang traveling. Di astrologinya sudah saya lihat dia punya kemampuan seperti itu, dan di tarot cardnya juga bisa dilihat dari kemampuan dia sebelumnya. Jadi dari nomor 43 ini adalah artinya orang yang dulunya sebenarnya suka tukang membaca, tinggal di kloster atau di gereja, sehingga dia itu punya pengalaman kepintaran atau ilmu. Jadi dalam kehidupan ini dia juga sekolah universitas dan mempunyai usaha sendiri. Jadi ilmu-ilmu itu sebenarnya kita sudah ada dari zaman dulu yang kita lakukan, sehingga sekarang ini kita juga semakin pede untuk melakukan sesuatu itu. Dan di sini saya sudah mendapatkan jawaban kenapa Lisilia ini hidup di luksus, karena sebelumnya memang dia juga hidup di kerajaan, sehingga energinya itu masih terlengket atau masih ada, sehingga dia dalam kehidupan sekarang ini beruntung. Dan dari sini jawabannya adalah karena kalau kita itu hidup di masa lalu, banyak menolong orang, banyak membantu orang, maka kita lahir di kehidupan ini, maka kita akan lahir di kehidupan yang positif, alias maksudnya hidupnya itu selalu beruntung. Jadi dari sini saya bisa melihat keberuntungan di Silia lewat tarot cardnya dia. Jadi di sini juga kita mendapatkan informasi di mana sebelumnya Lisilia itu sudah berbanyak datang kehidupannya, dia itu datang dari berbagai negara Eropa dan Asia. Dan di bawah ini adalah tarot card yang keluar, yang sebenarnya ada efeknya juga buat Lisilia, yaitu karma dalam relationship. Jadi kalau kita kehidupan sekarang ini merasa putus-putus hubungannya atau merasa sering kecewa dalam hubungan, itu karena kita mempunyai karma negatif yang kita bawa, sehingga sekarang ini kita harus rasakan. Nah, kalau kita sering hidup sendiri atau selalu merasa hidup sendiri itu nyaman, daripada kita hidup berkeluarga tapi kelahi-kelahi, mendingan kita tinggal sendiri. Dan energi itu sebenarnya sudah ada, sudah kita miliki, sudah kita buat sebelumnya, kita sudah hidup sendiri sebelumnya, sehingga kartu ini keluar. Jadi kartu 73 ini solo, berarti kita pernah tinggal sebelumnya menyendiri, alias kita sudah terbiasa hidup sendiri. Jadi kalau misalnya Anda yang merasa kenapa hidup Anda itu sering sendiri, itu karena Anda sudah pernah sebenarnya hidup sebelumnya menyendiri. Itu bukan berarti menyendirinya itu Anda sendiri tinggalnya, artinya single. Nah, di sini kalau keluar karma, kartu karma ini berarti Anda itu pernah melakukan sesuatu dalam hubungan yang tidak harmonis, sehingga Anda yang meninggalkan partner Anda, atau Anda yang ditinggalkan partner Anda, sehingga dalam kehidupan ini begitu lagi sebagai karma ini adalah karma karena Anda pernah melakukan sesuatu yang
Anda melukai seseorang atau Anda dilukai, karena karma ini adalah karma relationship. Jadi kalau Anda saat ini hidup bahagia, berarti Anda pernah melakukan hubungan baik sebelumnya sehingga sekarang baik lagi. Nah, kalau ini keluar berarti Anda pernah dulu melakukan atau mengalami hubungan yang tidak begitu bagus, positif, sehingga sekarang ini merasakan lagi negatifnya, yaitu mungkin Anda dikecewain orang, atau Anda mengecewakan orang, atau Anda merasa putus asa karena selalu merasa tidak nyaman dalam hubungan. Nah, kalau yang keluar dari kartu ini yang 45 ini bisa artinya Anda itu merasa kecewa dengan anak Anda, atau Anda ditinggalkan anak Anda, atau Anda meninggal, atau Anda kehilangan anak sehingga kartu ini keluar. Nah, kalau biasanya seperti di sini ini mempunyai 2 anak, sekarang ini di sini juga kehilangan 2 anak, berarti juga anak ini bisa juga hadir lagi kehidupan sekarang ini. Nah, yang ke kartu 4 ini adalah artinya kita dulu pernah, entah kita yang dibunuh, atau kita membunuh orang, atau kita membuat sesuatu atas perintah kita. Jadi kalau seseorang itu mengalami suatu kesakitan gara-gara kita, apa itu disengaja atau tidak sengaja, itu energinya tetap kena. Jadi kenanya itu mungkin dalam kehidupan seperti sekarang ini kita kehilangan abang, kita kehilangan kakak, atau yang ketabrakan. Dan dari sini saya bisa lihat Lisilia ini mempunyai kakak yang meninggal ketabrakan dan punya abang meninggal, banyak keluarganya yang meninggal, sehingga membuat Lisilia ini sepertinya kesedihan. Jadi kalau kita melakukan seperti ini di masa lalu kita, itu sengaja apa tidak sengaja bisa dilakukan suatu pemaafan secara jarak jauh. Jadi kita bisa meditasikan, meminta maaf, apakah itu dilakukan oleh orang itu kepada kita atau kita melakukan kepada orang. Jadi pemaaf ini sangat penting supaya cepat mencernakan situasi energi ini. Jadi energi itu sebenarnya tidak bisa dihapus, tapi bisa diringankan efeknya. Nah, di masa lalu Lisilia ini pernah menyesal, karena kalau kartu ini 39 ini keluar, berarti dia itu pernah waktu masa tuanya menyesal, mungkin karena dia merasa menyesal tidak melakukan apa yang harus dilakukan dia, mungkin dia itu pintar atau dia itu pintar tapi tidak melakukan kepintarannya itu untuk membagi kepada orang, atau mungkin dia itu punya banyak harta tapi tidak dibagikan untuk kebaikan sehingga dia menyesal. Jadi kalau kartu ini adalah kartu penyesalan di masa lalu. Jadi kalau ini keluar, saya kadang-kadang menganjurkan kepada klien saya, kalau kartu ini keluar saya anjurkan kalau kamu mempunyai harta, maka nanti sisihkan untuk didermakan atau dibagikan untuk sosial atau untuk anak yatim piatu, untuk apa, supaya maksudnya di kehidupan ini membuat lagi karma yang baik, sehingga nanti kalau reborn lagi, nanti hidup atau lahir di keluarga yang bahagia, kaya atau pintar, sehat walafiat. Jadi kita harus berbanyak membagi supaya nanti kalau kita reborn lagi, kita akan reborn di keluarga yang sehat, tubuh yang sehat. Atau nanti kalau kita lahir lagi atau reborn lagi, maka kita lahir di keluarga yang harmonis, bahagia, sehat walafiat, dan kita merasa selalu beruntung di masa kehidupan kita yang akan datang. Untuk mengetahui astrologinya Lisilia ini, untuk memperbandingkan tarot card-nya dan astrologinya, silakan follow saya di part yang kedua, di mana saya akan mengajarkan arti-arti dalam astrologi ini, rumah-rumah, planet-planetnya, sehingga membuat kita menjadi lebih mengetahui astrologi. Dan segera menjadi follower saya di Instagram saya untuk mendapatkan diskon untuk dibacakan astrologinya nanti. Atau saya memilih nanti siapa yang akan saya kasihkan gratis, karena selama ini telah rajin mengikuti, men-like, men-subscribe, men-share, dan mengikuti di Instagram saya dan di YouTube saya. Silakan join Money Magnet saya di Facebook, ada 2. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, share, like-nya, sehingga
video ini bisa memberikan banyak manfaat ke banyak orang lain.